dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam kelas B semester 3. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang apa itu hukum administrasi negara, singkatnya HAN. Adalah hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan menjalankan kewenangannya dan hubungan dengan masyarakat. Nah, di sini juga ada sumber hukum HAN. Itu ada beberapa yang paling utama. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Ini sumber utama seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Daerah. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim, terutama dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan pedoman dalam kasus serupa. Yang ketiga, doktrin atau pendapat ahli, pendapat para pakar hukum administrasi yang sering dipakai sebagai rujukan ilmiah. Yang keempat, kebiasaan administrasi, praktik yang sering dilakukan pemerintah dan diterima masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum. Nah, yang narasumber kedua akan membahas materi asas-asas hukum administrasi. Ya, saya persilakan kepada narasumber kedua. Ya, tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tuan, jurusan Hukum Pidana Islam semester 3. Jadi, langsung saja di sini saya membahas tentang asas-asas hukum administrasi negara. Jadi, teman-teman, asas-asas hukum administrasi negara itu sangat penting. Jadi, asas-asas umum pemerintah yang baik atau sering disingkat AUPB. Beberapa yang paling penting. Jadi ada pembahasan di sini, ada beberapa poin persoalan asas. Jadi yang nanti kita bahas pertama asas legalitas, dan yang kedua asas kepastian hukum, dan yang ketiga asas keterbukaan, dan yang keempat asas keadilan dan kecermatan. Jadi asas kita masuk kepada asas yang pertama, yaitu asas legalitas. Jadi teman-teman, asas legalitas yang artinya bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Jadi kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah bukan kebijakan semata-mata bahwa dikeluarkan begitu saja, tapi berdasarkan hukum atau undang-undang tadi. Dan yang kedua adalah asas kepastian hukum. Jadi asas ini pemerintah harus memberikan keputusan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Dalam artian harus ada yang namanya kepastian hukum supaya masyarakat punya kepercayaan terhadap hukum itu juga ada. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang penting adalah masyarakat berhak tahu proses dan alasan kebijakan pemerintah. Jadi kenapa sampai asas ini ada? Jadi untuk bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga harus terbuka untuk masyarakat supaya alasan kebijakan ini dikeluarkan, alasannya kenapa, dasarnya apa sebelum kebijakan itu ada. Fungsi daripada asas keterbukaan. Dan masuk ke asas yang berikut adalah asas keadilan dan kecermatan. Jadi pemerintah harus adil dan teliti dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat. Jadi untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bagaimana kepentingan masyarakat itu juga harus jeli dalam mengambil keputusan itu agar tidak dapat merugikan masyarakat yang lain. Contohnya kalau kepentingan daripada oknum-oknum tertentu untuk bagaimana kepentingan politik tidak memandang yang namanya masyarakat lain, tidak memandang kerugikan daripada masyarakat lain. Nah, fungsi daripada asas itu untuk bagaimana pemerintah juga melihat supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat merugikan masyarakat. Jadi mungkin itu saja materi yang hari ini saya jelaskan. Saya kembalikan kepada narasumber. Ya, mungkin dari pembahasan materi dari saya dan juga saudara Imam, yang bisa saya simpulkan bahwa sumber hukum ini menjadi dasar aturan, sedangkan asas hukum menjadi pedoman agar pemerintah bertindak secara adil, tertib, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton. Dari kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.